keluar dari mulut Nabi itu ditulis oleh sekretarisnya. Firman itu. Allah yang keluar dari mulut Nabi. Loh, Pak Ustadz Lalu. bilang ini Ibu Budi itu ada tulisannya. Ini Ibu Budi. Saya baca. Beda, jangan kau samakan ya sekolahan dengan terima firman. Beda. Tapi menurut Pak Ustadz ini Al-Alaq ayat 1 ini relevan tidak dengan firman yang diterima? Ya relevan lah. Wahyu yang diterima. Ya dia perintahkan aja menulis sendiri pena itu. Gak perlu di Allah pakai tangan. Oh, bukan malaikat yang menulis ya? Kan malaikat Jibril ngambil di situ. Bukan. Paham? Gini Pak Ustadz, berarti kan Nabi ini tidak pernah ketemu Allah kan? Beda lagi. Ada ayatnya langsung ketemu di Sidratul Muntaha. Loh, enggak, pada saat itu. Oh, kalau wahyu berarti pertama, wahyu tidak pertama pernah ketemu belum ketemu Allah. Belum. Allah belum mengenal Nabi ya, Udah. Allah belum. Dia mengenal Nabi. Belum mengenal. Sudah. Sudah. Loh, katanya tadi lalu. firman. Katanya terus, tadi firman itu disampaikan oleh malaikat Jibril. Artinya Nabi belum ketemu Allah kan? Udah? Loh, iya. Artinya Ya udah Nabi kenal dia, udah kenal. Loh, belum ketemu maksudnya. Belum ketemu, Allah udah tahu dengan makhluknya, udah kenal. Artinya kan Nabi hanya ketemu malaikat Jibril kan? Peristiwa Isra Mi'raj di Sidratul Muntaha baru Allah langsung berkalam kepada Nabi Muhammad. Dah. Iya, artinya pada saat menerima wahyu itu Allah belum pernah ketemu Nabi kan? Ngapain? Allah itu bukan makhluk. Maksud saya itu Jangan kau pikir kayak manusia. Lalu. Nabi itu belum pernah mengenal Allah kan? Yang dia kenal kan hanya malaikat Jibril. Tadi kan malaikat Jibril yang datang menyampaikan wahyu Allah. Iya, yang datang kan malaikat Jibril. Artinya. Udah. Artinya Nabi belum ketemu Allah. Ya udah kenal. Loh. Lalu. Bingung sendiri dia teman-teman. Oke Pak Ustadz. Penontonnya, ini sejarah loh. Nggak akan berubah jawabannya. Artinya kayak gini. Gitu memang. Jadi gini Pak Ustadz. Tadi Pak Ustadz mengatakan malaikat Jibril menyampaikan firman yang dari Allah katanya. Ya lah. Nah sekarang Pak Ustadz, coba Pak Ustadz lihat di surat Al-Alaq ayat 1 Pak Ustadz. Ngapain? Surat Al-Alaq ayat 1 iya, ada ngapain? Perintah. Ada perintah dari Allah. Bacalah, ya kan? Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Jadi titik penegasannya itu, perintahnya itu adalah bacalah. Nah, kalau Pak Ustadz tadi mengatakan Nabi menerima wahyu itu berupa firman, artinya kan berupa kata-kata. Tapi menurut Pak Ustadz ini Al-Alaq ayat 1 ini relevan tidak dengan firman yang diterima? Ya relevan lah. Wahyu yang diterima. Loh, kan belum jadi kitab ya Pak Ustadz. Ya iya, kalau orang membaca itu bukan hanya dari tulisan, bisa juga mengikuti dari diktean. Gimana sih? Pak Ustadz, jadi wahyu pertama ketika saya menyampaikan, ya nih, ketika Anda menyampaikan kepada saya, Yusuf, bacalah, maka saya berkata bacalah, gitu. Iya, artinya ada teksnya. Bukan ada teks. Loh. Mana sih Pak Ustadz? Kalau dikte, kalau imla di sekolahan itu imla, dikte, paham? Murid-muridnya mengikuti, pernah sekolah kan? Ada bukunya. Ini Budi, ada teksnya. Kata ini ibu guru, Bapak Budi. ini Budi. Lalu
anak-anak ikuti ini Budi, ya sama. Iya, artinya ada tulisannya tuh. Ada nggak tulisannya? Nggak ada. Ada, ada. Kata Ini ibu Budi. gurunya kayak gini, anak-anak ini Budi, ikuti. Lalu anak-anaknya bilang ini Budi. Mana tulisannya? Nggak ada, dari mulut Saya- ibunya aja. Saya dulu Pak itu belajar Pak Ustadz. Ada Ah. buku. Ini Ibu Budi Emang. itu ada tulisannya. Ini Ibu Budi. Saya baca. Beda, itu. Ini jangan Ibu kau Budi. samakan ya sekolahan dengan terima firman. Beda. Nah, terus Udah. Allah itu menyuruh baca apa Pak Ustadz? Apanya? Bacalah apa yang disampaikan Iya. oleh malaikat Jibril. Bacalah Iqra bismi rabbikal ladzi Ya, khalaq. bacalah. Artinya Ya, suruh bacalah baca dengan apa? nama Tuhanmu. Iya, apa yang dibaca? Didiktekan Yang malaikat dibaca Jibril. itu apa? Baca Yang apa, Pak? dibaca itu yang didiktekan malaikat Jibril. Oke? Ketawa pula dia. Kalau guru saya gini loh Pak Ustadz. Kalau guru saya suruh membaca, misalnya kamu baca ilmu pengetahuan alam halaman atau bab 2 misalnya. Di situ Itu kan ada buku sekolah beda. pelajarannya. Maka saya baca itu. Beda. Perintahnya kan bacalah Beda. gitu. Udah? Bacalah. Jadi baca apa Pak Ustadz? Ya, yang disampaikan malaikat Jibril, udah itu aja. Baca. Ya, dibaca. Gimana bacanya? Apa Kan di situ kan bacalah. apa yang dibacakan malaikat Jibril dibaca Nabi Muhammad, udah. Artinya kan itu bukan tulisan Pak Ustadz ya. Bukan oral, bentuk diktian, Oh, masih perkataannya. masih Terus berkataan. Al-Qur'annya kitabnya itu kapan Pak Ustadz lahirnya? Nah, bila ada Kitabnya wahyu, Nabi Muhammad itu punya 4 sekretaris pencatat Quran, oke? Oh, siapa aja Pak A. Ustadz? Zaid bin Sabit, Ali bin Abi Thalib, ada 4. Jadi kalau turun wahyu, dia akan sampaikan kepada sekretarisnya. Terus waktu menurunkan wahyu di dalam gua itu, apakah 4 sekretaris ini ikut di dalam gua Pak Ustadz? Ngapain ikut? Mudah Bukan untuk diingat, menulis. cuma 5 ayat. Kalaunya mau untuk terima menulis. wahyu, ngapain banyak-banyakan? Kalaunya banyak-banyakan itu namanya kondangan. Loh. Terus yang menulis siapa Pak Ustadz? Iya, sekretaris Nabi lah. Iya, berarti kan sekretarisnya ikut ke gua berarti toh. Ngapain ikut ke gua? Gimana kan menerima wahyu apa yang dikatakan oleh Allah itu kan. Kalau ikut ke gua sekretarisnya itu nulis. namanya kondangan. Lah iya. Maksudnya itu Lah iya. wahyu yang dia terima itu, yang dari Allah itu kan, dia terima, Terus? ditulis kan? Ditulis kan? Kagak langsung ikut-ikutan mereka, itu namanya kondangan. Lah iya, langsung ditulis apa enggak gitu. Ya kalau Nabi menerima wahyu, dia akan panggil sekretarisnya untuk disampaikan lalu dicatatkan, paham? Iya, Dihafal artinya dulu ketika dia. ketika Nabi itu dia Muhammad- menghafal dulu, ya dihafalkan Nabi dulu, ya baru setelah Nabi dihafalkan dituliskan oleh sahabatnya. bukan di dalam gua gitu, bukan. Ngapain? Itu kondangan namanya. Kalaunya banyak-banyakan Lah, tunggu berarti- wahyu Tuhan, berlima gitu. Iya, berarti para sahabat ini menulis perkataan Nabi berarti ya. Ya, menulis Al-Quran dari firman Allah lewat mulut Nabi. Iya, artinya yang ditulis oleh para sahabat itu adalah kata-kata atau firman yang keluar dari mulut Nabi kan? Ya, firman dari Allah yang keluar dari mulut Nabi. Loh, Pak Ustadz, Lalu. firman dari Allah. Kalau firman dari Allah berarti para sekretaris 4 tadi mereka ikut dalam gua. Ngapain? Loh, kan untuk menulis itu. Setelah Nabi Muhammad menghafalkan, lalu disampaikan kepada penulisnya, sekretarisnya. Oke?
Iya, artinya kan sekretarisnya itu menulis perkataan yang keluar dari mulut Nabi kan? Iya, sekretarisnya menulis Nah, iya. firman Nah, Allah gitu loh Pak yang Ustadz. Maksud saya itu keluar begitu. dari mulut Nabi. Iya. Sekretarisnya itu menulis firman Allah yang keluar dari mulut Nabi. Betul? Mulut Nabi. Mulut Nabi. Ya, firman Allah yang keluar dari mulut Nabi. Keluar, oh, berarti firman yang keluar dari mulut Nabi itu ditulis oleh sekretarisnya. Firman Allah yang keluar dari mulut Nabi. Pak Ustadz, Nah, tadi lalu. bilang firman perkataan. Pak, kenapa Perkataan sih itu keluar dari mulut. lambat kali otak Anda itu kenapa ya? Heran saya. Jangan malu-malu Pak Ustadz, jangan malu-malu. Enggak, Ini saya sejarah loh, heran Pak Ustadz. heran kenapa gitu. Lambat kali nangkapnya itu. Heran saya. Tadi Pak Ustadz bilang firman itu adalah perkataan. Udah, nih ya firman Allah yang dicatat keluar dari mulut Nabi. Oke? Iya, artinya firman udah. Nabi yang ditulis oleh Firman Firman Allah yang Loh, bukan keluar firman dari mulut Allah. Nabi. Oke? kalau firman Allah ya ditulis oleh sekretaris, maka itu sekretaris lah yang ketemu Allah. Udah ya, tuh kesimpulannya firman Allah yang keluar dari mulut Nabi. Bukan. Oke? Nah, iya, berarti para sekretaris ini bertemu dengan Allah betul. Bukan kayak gitu. Sekretaris mencatatkan firman Allah yang keluar dari mulut Nabi.